Ya, kita kembali lagi datang dalam hadirat Tuhan dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita semua di tempat ini. Kita mau merendahkan hati kita mau tundukkan kepala kita mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman itu merema dalam hati kita masing-masing, dan biarlah firman itu bisa bertumbuh dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau angkat lagu pujian yang mengatakan, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang
kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur buat pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucapkan syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau menyenangkan-Mu Yesus. Kita mau sama-sama kembali katakan, menyenangkan-Mu, senangkan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan lagi, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi nyatakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. sekali lagi nyatakan, Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Yesus, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh sehat, itu semua karena pertolongan Tuhan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang dalam hadirat Tuhan dengan kerendahan hati kami, untuk kami menaikkan setiap pujian-pujian, penyembahan-penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan.
Biarlah penyembahan ini Tuhan bisa menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman itu merema dalam hati kami dan kami boleh melakukan dalam setiap langkah kehidupan kami Bapa. Kami akan menaikkan setiap pujian kami selanjutnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau angkat lagu pujian yang mengatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat lagu pujian ini dari awal. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
saya persilakan. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur buat berkat yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kami. Kami sangat mengucapkan syukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu yang sungguh sempurna tergenapi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, rancangan yang Tuhan sudah sediakan telah tergenapi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya melalui rancangan-Mu Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan kami, kami mengalami dan kami menikmati damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan kami baca, membawa kehidupan kami, memimpin kehidupan kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kehidupan kami menjadi pribadi yang menjadi dengar-dengaran, dan terlebih lagi kami melakukan kebenaran firman-Mu. Kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu Tuhan. Sebab kehidupan kami harus mengalami kemerdekaan. Sebab Engkau Tuhan yang telah menganugerahkan kemerdekaan dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami bukan menjadi kuk perhambaan, tetapi kehidupan kami mengalami kemerdekaan yang datang daripada Tuhan. Sehingga dalam setiap langkah kehidupan kami membawa terang-Mu Tuhan. Dalam setiap langkah kehidupan kami menceritakan kasih-Mu Tuhan yang telah tergenapi dalam kehidupan kami. Dan di dalam setiap perjalanan hidup kami mengalirkan kasih yang datang daripada Tuhan. Sehingga bukan kami saja yang mengalami kasih-Mu Tuhan, tetapi sesama kami, lingkungan kami, sekitar kami mengalami kasih yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat mengucapkan syukur. Mengucapkan syukur Tuhan. Sampai hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Masih di bulan Agustus, di mana kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang kemerdekaan kekristenan. Atau kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita semua. Mari kita baca di dalam Galatia pasal yang ke-5, ayat yang pertama. Galatia pasal yang ke-5, ayat yang pertama. Jika kita sudah menemukannya, mari kita membaca bersama-sama. Galatia yang pasal yang ke-5, ayat yang pertama. Mari kita membaca bersama-sama, 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita melihat sejarah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia lewat pidato presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, kita dapat melihat bahwa kemerdekaan itu sangat ingin dialami dari semua negara. Karena melalui kemerdekaan, di mana sebuah negara meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya. Jadi kemerdekaan adalah saat di mana sebuah negara meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negara. Nah, kehidupan kita pun diingatkan oleh firman Tuhan bahwa dalam kehidupan kita ada kemerdekaan
yang Tuhan anugerahkan. Apa kemerdekaan itu? Kemerdekaan kekristenan saat kehidupan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kehidupan kita bukan hanya sampai tahap percaya, tetapi kehidupan kita melakukan kebenaran firman-Nya, melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Sehingga kehidupan kita dapat melihat melalui kehidupan kita percaya kepada Tuhan Yesus, dosa-dosa kita telah ditebus. Maka itu kehidupan kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa kemerdekaan telah ada dalam kehidupan kita. Melalui kebenaran firman Tuhan, Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama diingatkan bahwa kehidupan kita harus berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kehidupan kita jangan mau lagi dalam yang namanya penjajahan. Kehidupan kita mau merdeka. Merdeka kita adalah bukan berarti kita melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Kemerdekaan yang Tuhan maksud supaya kehidupan kita tidak lagi dibebankan oleh dosa. Tidak lagi diingatkan kepada kesalahan-kesalahan kita yang lama. Kesalahan kita yang fatal, keputusan hidup kita yang fatal. Bahkan masa kelam kita. Sebab saat kehidupan kita dibebankan atau merasa terbeban dengan masa kelam kita, keputusan hidup kita yang fatal, kesalahan hidup kita yang berlarut-larut, yang membuat kehidupan kita terpenjara, maka kehidupan kita tidak mengalami yang namanya kemerdekaan. Kehidupan kita tidak mengalami yang namanya pemulihan. Tetapi hari ini kita diingatkan, masa lalu kita, biarlah itu berlalu. Sesungguhnya yang baru itu telah ada dalam kehidupan kita. Mari kita menyongsong hari-hari baru kita. Keputusan kita yang salah, keputusan kita yang fatal, biarlah itu sudah berlalu. Jangan kita ingat-ingat lagi. Percayalah, saat kita hidup di dalam Tuhan Yesus, selalu ada pengharapan yang baru akan terjadi dalam kehidupan kita. Selalu ada harapan-harapan yang baru, masa depan yang cerah dalam kehidupan kita. Maka dari itu jangan kehidupan kita menjadi pribadi yang tidak percaya diri karena kesalahan-kesalahan kita. Mari kita menyongsong kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Biarlah yang berlalu. Biarlah yang masa lalu itu biarlah berlalu dalam kehidupan kita. Marilah kita percaya bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita selalu ada dan selalu hadir dalam kehidupan kita. Sehingga dalam setiap pemulihan yang kita rasakan, kita ingin memperbaiki hidup kita, kita tidak dihantui dengan masa lalu kita. Saat kita mau memperbaiki hidup kita, kita tidak dihantui dengan masa kelam hidup kita. Tetapi saat kita mau berjalan, memperbaharui hidup kita, memulihkan kehidupan kita, kita selalu melihat ada salib Kristus yang sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi mari saudara, karena ada banyak orang saat ingin memperbaiki hidupnya, saat ingin memperbaiki kelakuannya, mereka dihantui dengan masa kelam. Mereka dihantui dengan masa lalu mereka. Dengan apa? Cibirnya orang, dengan pembicaraan orang. Tetapi hari ini ada sesuatu hal yang membangkitkan kehidupan kita untuk kita mau melewati, mau melalui yang namanya memperbaiki diri kita. Karena apa? Di dalam Tuhan Yesus selalu ada kemerdekaan. Sehingga dalam setiap langkah kehidupan kita, mari kita lihat salib Kristus. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pertumbuhan hidup kita, pertumbuhan iman kita, Tuhan selalu anugerahkan dalam kehidupan kita. Semuanya berasal daripada Tuhan. Maka dari itu dalam setiap langkah kehidupan kita, mari kita jangan mau mengalami yang namanya perhambaan.
Mari kita songsong hari yang baru. Mari kita jelang kemerdekaan dalam kehidupan kita. Saya percaya kehidupan kita akan selalu melalui, kita akan selalu melewati yang namanya kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Ada dua hal yang kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah orang Kristen sepatutnya berdiri teguh. Dan yang kedua, orang Kristen jangan mau dijajah lagi. Apa arti jangan mau dijajah lagi? Yang terutama, jangan mau dijajah lagi oleh dosa-dosa. Dosa masa lalu kita atau dosa yang baru. Firman Tuhan mengingatkan, kehidupan kita bukan hanya menjadi pendengar saja. Kehidupan kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kehidupan kita bukan hanya menjadi pendengar saja. Kehidupan kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Itu artinya kehidupan kita tidak mau dijajah lagi. Sebab kehidupan kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita menjadi pelaku firman. Kita diingatkan bersama-sama pada hari ini oleh kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan bersama-sama. Mari kita ingat pesan firman Tuhan hari ini ada dua hal. Mari kita berdiri teguh dalam iman kehidupan kita. Dan yang kedua, jangan mau dijajah. Kalau kita baca dasar firman Tuhan, Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membacakan buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Ada perkataan yang sama di dalam ayat 24 dan ayat 26. Apakah itu? Perkataannya adalah setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Ayat 26 pun dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Ada hal yang sama yang tertulis dalam firman Tuhan ayat 24 dan 26. Berarti mengingatkan kehidupan kita untuk kita berdiri teguh. Mari kita menjadi pribadi yang mau mendengarkan firman Tuhan, perkataan firman Tuhan. Tetapi ada perkataan yang berbeda yang harus menjadi pusat perhatian hidup kita. Dalam ayat 24 dan 26 dikatakan apa? Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya. Tetapi ayat 26 dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya. Ini yang harus menjadi pusat perhatian hidup kita. Kita pilih yang mana? Yang jelas untuk kehidupan kita, untuk memiliki, untuk hidup kita berdiri dengan teguh, kita mendengarkan perkataan firman Tuhan dan melakukannya. Jadi mari Bapak Saudara, jangan pernah kita mengeraskan hati kita. Jangan kita tebang pilih tentang firman Tuhan yang kita baca. Percayalah
Setiap firman Tuhan yang kita baca setiap hari, itu akan menjadi jawaban dalam setiap langkah kehidupan kita. Untuk menjadi jawaban dalam setiap langkah kehidupan kita, firman Tuhan hari ini mengingatkan. Mendengarkan firman-Nya, mendengarkan perkataan firman-Nya, dan melakukannya. Untuk firman Tuhan menjadi jawaban dalam kehidupan kita, perlu yang namanya ada tindakan, yaitu melakukan apa yang sudah kita baca. Dan saya percaya, firman Tuhan yang kita baca dan kita lakukan, itu tidak akan melanggar norma-norma manusia. Firman Tuhan yang kita kerjakan pasti akan membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sebab firman-Nya mengingatkan, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Itu adalah salah satu firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan yang kita kerjakan tidak akan menyalahi norma-norma manusia. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itulah salah satu firman Tuhan yang diajarkan dalam kehidupan kita, yang tidak menyalahi norma-norma manusia. Kasih Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidup kita. Dan sudah sepatutnya kehidupan kita yang sudah merasakan dan menikmati kasih Tuhan, kita pun perlu mengalirkannya terhadap sesama. Jadi mari, saudara, kehidupan kita diingatkan. Kehidupan kita disadarkan pada hari ini. Seburuk-buruknya kehidupan kita, ingatlah Tuhan kita selalu membuka tangannya untuk kita kembali berjalan di dalam kebenarannya. Hari ini, saudara, jangan pernah kita kecil hati. Jangan pernah menganggap karena dosa-dosa kita terlalu besar, karena dosa-dosa masa lalu kita terlalu berat, sehingga kita bukan semakin dekat dengan Tuhan, tetapi kita semakin jauh. Ingatlah hari ini, Tuhan selalu membuka tangannya. Tuhan selalu rindu kehidupan kita kembali kepada Dia. Kembali kepada jalannya. Ingatlah, hanya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menebus dosa-dosa kita. Jadi mari saudara, jangan pernah kecil hati. Jangan pernah merasa tidak percaya diri. Mari, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu membuka tangannya untuk kehidupan kita. Supaya kehidupan kita mengalami kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan. Mari saudara. Jangan pernah kecil hati. Jangan pernah jauh daripada Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua. Firman Tuhan hari ini menyadarkan kita semua bahwa kehidupan kita yang telah terus memperbaiki hidup, mari kita tetap bertahan dan mari kita tetap terus maju di dalam Tuhan. Jika kehidupan kita dalam perenungan masa lalu kita, hari ini kita telah mendapat jawaban. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita bangkitkan untuk kita tetap berdiri teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Lalu firman Tuhan berikutnya mari kita baca dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya,
tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Maka itu hari ini kita mendengarkan bersama-sama, kalau firman Tuhan yang kita dengarkan dan kita melakukannya, maka itu akan menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Bukan iya atau tidak, tetapi pasti akan menjadi jawaban. Saudara, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengarkan, dan kita melakukannya, ingatlah, bukan tentang iya atau tidak menjadi jawaban. Tetapi perlu kita garis bawahi hari ini, pasti menjadi jawaban. Firman Tuhan yang kita dengarkan, firman Tuhan yang kita baca, itu pasti akan menjadi jawaban. Saat kita melakukannya, itu akan pasti menjadi jawaban. Jadi mari saudara, melalui Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengarkan untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya ulangi kembali, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Berbahagia oleh perbuatannya artinya firman Tuhan yang sudah dilakukan, firman Tuhan yang dikerjakan, itu akan menjadi berkat bagi kehidupan kita dan menjadi berkat bagi sesama kita. Artinya firman Tuhan dalam Alkitab ini itu membawa kehidupan kita, bahwa kehidupan kita saat melakukan firman-Nya, kita menikmati berkat yang datang daripada Tuhan. Sesama kita pun menikmati berkat yang datang daripada Tuhan. Saat kita merasakan kasih Tuhan, saat kita merasakan berkat yang datang daripada Tuhan, jadi bukan hanya diri kita saja, tetapi sesama kita pun melalui kehidupan kita, mereka menikmati berkat yang datang daripada Tuhan Yesus. Jadi mari saudara, dikatakan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi hari ini kita diingatkan bersama-sama, mari kita merdeka. Kita harus merdeka. Kita harus mengalami pemulihan, perbaikan dalam hidup ini. Kita bukan berlarut-larut dalam masa lalu kita. Kita bukan berlarut-larut dalam kehidupan kita yang sudah pernah fatal. Tapi mari kita mengalami merdeka. Ingatlah, Tuhan selalu membuka tangannya untuk kita kembali kepada Dia. Supaya kehidupan kita mengalami jamahan. Supaya kehidupan kita mengerti bahwa keselamatan sejati hanya didapat dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kita diingatkan bersama-sama bahwa Tuhan telah menganugerahkan kemerdekaan dalam hidup kami. Tuhan menganugerahkan kemerdekaan terhadap manusia yang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami diingatkan 2 poin hari ini. Supaya kehidupan kami sudah sepatutnya berdiri dalam iman yang teguh. Dan supaya kehidupan kami jangan mau jadi dijajah oleh dosa. Tuhan, terima kasih. Engkau terus mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa janji keselamatan-Mu yang membawa kehidupan kami untuk sampai kepada kehidupan yang kekal, itu pasti terjadi.
pasti tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu kami diingatkan. Supaya kehidupan kami mendengar bukan untuk melupakan. Tetapi mendengarkan firman Tuhan untuk mengerjakannya. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami akan berbahagia dari perbuatan hidup kami. Kami akan berbahagia dari perbuatan hidup kami. Yaitu perbuatan hidup kami yang melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Immanuel, Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan. Engkau memberkati para pendengar yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati dengan berkat-Mu Tuhan. Kesehatan, damai sejahtera, hati yang gembira, sukacita, berlimpah-limpah dalam kehidupan bagi para pendengar hari ini. Tuhan terima kasih. Kami percaya berkat-Mu Tuhan tidak pernah berhenti. Berkat-Mu Tuhan sampai hari ini dan sampai selama-lamanya akan menyertai kehidupan kami. Dan kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa yang ada dalam dunia ini. Dan kami percaya kuasa-Mu Tuhan pasti akan selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur Tuhan buat mujizat-Mu yang selalu tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Sampai hari ini dan sampai selama-lamanya kami percaya mujizat-Mu Tuhan pasti menolong. Mujizat-Mu Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Limpahkan hikmat-Mu Tuhan dalam kehidupan para pendengar hari ini. Limpahkan hikmat-Mu Tuhan dengan berlimpah-limpah. Sebab kami sangat memerlukan dan membutuhkan hikmat-Mu Tuhan. Supaya kehidupan kami semakin hari semakin bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami hamba-Mu juga berdoa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Buat stasiun Republik Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Berkat-Mu Tuhan berlimpah-limpah terjadi di dalam stasiun radio Republik Indonesia. Baik yang di seluruh Indonesia, baik juga yang ada di kota Sumeneb ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera turun ke atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur. Kami memiliki Tuhan yang hebat. Kami memiliki Tuhan yang besar, yang selalu menolong dan menunjukkan mujizat-Nya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami dari Gereja Bethel Indonesia House of Faith Sumeneb mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 Merdeka. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.